Sudah coba belajar bahasa Korea, tapi sampai sekarang belum menguasainya? Mungkin buku ini cocok buat kalian. Sesuai dengan judulnya, How to Master Korean, buku ini akan membantu kalian menguasai bahasa Korea. Kenapa? Karena buku ini menyajikan aturan tata bahasa Korea dilengkapi dengan soal latihan dan kunci jawabannya. Lalu, tentu saja terdapat audio yang diisi oleh penutur asli bahasa Korea. Coba kita lihat ya, apa saja nih materi di buku ini. Pada awal buku pastinya ada pendahuluan. Isinya yaitu karakteristik bahasa Korea, abjad Korea, dan romanisasinya. Juga tentang angka atau bilangan. Lalu masuk ke inti materi buku. Di bagian pertama kita akan belajar tentang partikel. Ada cukup banyak partikel, contohnya partikel sebagai penanda subjek yang digunakan untuk menunjukkan subjek pada suatu kalimat. Lalu ada penanda topik, setelah itu ada penanda objek. Lalu ada partikel yang berarti juga dalam bahasa Indonesia. Ada juga nih partikel-partikel yang digunakan sebagai penunjuk tempat, arah, waktu, kepemilikan, dan masih banyak lagi. Pada bagian 2, kita akan belajar mengenai kata ganti. Contohnya yaitu demonstrative pronouns atau kata ganti demonstratif. Kalau dalam bahasa Indonesia, padanan katanya adalah ini atau itu. Lalu ada kata ganti interrogatif untuk menanyakan siapa, di mana, apa, kapan, berapa, bagaimana, kenapa, dan sebagainya. Pada bagian 3, kita akan belajar mengenai akhiran. Contohnya ada akhiran deklaratif bentuk informal. Kemudian ada akhiran deklaratif bentuk formal untuk menyebut kata benda dalam situasi formal. Ada juga akhiran interrogatif yang diletakkan pada kata kerja yang ditaruh di akhir kalimat. Ada juga akhiran proporsional yang menunjukkan ajakan, dan masih banyak lagi akhiran yang bisa kalian temukan di buku ini. Lalu pada bagian 4 kita akan belajar tenses dalam bahasa Korea. Jadi seperti bahasa Inggris nih, di bahasa Korea juga punya ciri tersendiri untuk memaparkan kejadian masa sekarang, masa lalu atau lampau, dan masa depan atau yang akan datang. Pada bagian kelima, terdapat kata kerja tidak beraturan. Pada bagian 6, kita akan belajar kata kerja bantu, misalnya kata bisa, harus, boleh, mungkin, dan sebagainya. Pada bagian 7, kita akan belajar mengenai kata penghubung, misalnya yang padanan kata bahasa Indonesianya adalah dan, tetapi, jika demikian, dan sebagainya. Pada bagian 8, kita akan belajar bagaimana cara mengubah kalimat menjadi bentuk negatif. Selanjutnya, kita akan belajar membuat kalimat pasif. Lalu, di bagian 10, ada bentuk kausatif atau sebab akibat. Setelah itu, kita akan belajar membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam bahasa Korea. Pada bagian terakhir, kita akan belajar aturan tata bahasa Korea mengenai ekspresi lainnya. Contohnya ada tentang menggunakan kata mau atau ingin, memutuskan, dan bermaksud. Jangan lupa untuk mengisi soal-soal latihan di setiap bagian. Kalian bisa mengecek benar atau salahnya jawaban kalian di bagian kunci jawaban yang tersedia. Yuk gunakan buku How to Master Korean, dapatkan di toko buku terdekat atau akun online marketplace resmi Kesain Blank.